ke-11 dengan judul Bunga-Bunga Mekar di Gunung Leja. Selamat menikmati. Buya terkejut mendengar pertanyaan Kalaba yang datang secara mendadak. Nampaknya dia belum begitu siap menghadapi pertanyaan itu. Dia menjadi gugup, wajahnya pucat. Buru-buru Buya menundukkan wajahnya ke lantai ruangan bilik. Kalaba mengangkat dagunya. Buya, kau belum menjawab pertanyaanku. Apa maksudmu, Kalaba? Aku hanya ingin tahu siapa Mayura dan siapa Nawamal ini. Mengapa kau mengatakan bahwa derajat mereka lebih tinggi? Apakah mereka berasal dari golongan bangsawan, golongan ningrat? Aku tidak mengatakan begitu. Buya, jika sepasang kekasih sedang bicara, mereka harus bicara atas nama kejujuran. Kau mampu berbuat jujur kepadaku, bukan? Aku tidak minta terlalu banyak, Buya. Aku hanya minta kejujuranmu. Sebab kejujuran merupakan bekal yang sangat penting untuk sepasang kekasih yang bermaksud menjadi suami istri. Tanpa kejujuran, cita-cita kita akan kandas di tengah jalan, Buya. Tanpa kejujuran, bagaimana suami istri bisa hidup aman, tentram dan bahagia? Aku tidak bermaksud apa-apa, Buya. Aku hanya sekedar ingin tahu saja. Tanyakanlah yang lain, Kalaba. Jangan bertanya soal itu. Aku juga tidak tahu apa-apa. Kau telah berdusta padaku, Buya. Tidak, Kalaba. Aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu. Dusta. Matamu berkata dusta, Buya. Kau pasti telah merahasiakan sesuatu. Sungguh, Kalaba. Untuk apa aku berdusta kepadamu? Baik, Buya. Baik. Kalau begitu, aku tidak akan memaksamu untuk berterus terang. Aku akan pergi. Kalaba, kau marah ya? Kau mau pergi kemana, Kalaba? Aku tidak senang mempunyai seorang kekasih yang tidak jujur. Tunggu, Kalaba. Tunggu. Jangan pergi. Kau telah membuatku kecewa. Aku akan pergi sekarang. Barangkali aku tidak akan kembali lagi. Selamat tinggal, Buya. Kalaba, jangan pergi, Kalaba. Mengapa hanya karena soal seperti ini kau marah-marah? Jangan pergi, Kalaba. Baiklah. Baik. Aku akan menjelaskannya padamu. Kalaba kembali menutup pintu ruangan bilik. Buya kembali duduk di tepi ranjang. Wajahnya nampak sedih, matanya sendu. Kalaba menghampiri gadis itu, menjamah pundaknya dengan lembut. Buya, aku tidak bermaksud apa-apa. Kalau memang kau keberatan menjelaskan soal ini, baiklah, aku tidak apa-apa. Aku hanya ingin calon istriku nanti menjadi seorang wanita yang jujur. Jujur kepada suaminya dan jujur kepada dirinya sendiri. Kalaba, apakah kau bersedia memegang rahasia ini? Apa kau akan menceritakan sesuatu yang bersifat rahasia, Buya? Benar. Dan rahasia ini sangat penting. Kalau sampai bocor, akibatnya bisa menjadi gawat, Kalaba. Aku mempertaruhkan hidupku untuk memegang rahasia ini, Kalaba. Rahasia soal apa, Buya? Katakan saja. Aku tidak akan membocorkannya kepada siapapun. Itu kalau kau mau percaya kepadaku. Kalau tidak, ya sudahlah. Kau simpan saja rahasia itu untuk dirimu sendiri. Baiklah, Kalaba. Aku akan berbuat jujur padamu. Asal kau tidak mengingkari janjimu. Buya, kau benar-benar calon istriku yang baik. Aku tidak akan menyesal mempunyai seorang istri seperti Buya, seperti bunga yang sedang semerbak. Akhirnya Buya membeberkan rahasia Putri Tunggadewi dan Putri Raja Dewi, bahwa mereka telah menjadi dua orang pelarian
bahwa mereka sekarang hidup dalam penyamaran. Kalaba terengah keheranan mendengarkan penuturan Buya. Untuk sesaat lamanya dia terdiam, tercekam oleh apa yang baru saja dibeberkan Buya. Semua itu akibat keserakahan Prabu Jayanegara. Prabu Jayanegara ingin menyunting Tuan Putri berdua, supaya beliau tidak memperoleh saingan dari saudara-saudara iparnya. Aku hampir tidak percaya, Buya. Iya, bagaimana aku bisa percaya? Lihat, Buya, rumah ini sangat sederhana. Desa Pedanten ini juga sederhana, bahkan letaknya terpencil. Tapi siapa tahu, di rumah ini telah bersembunyi 2 orang putri kerajaan Majapahit. Benar-benar hampir tidak bisa percaya. Tapi ingat, Kalaba, jangan sampai kau membocorkan rahasia ini. Kalau sampai rahasia ini bocor, bukan hanya Tuan Putri yang akan susah, semua akan terlibat. Ki Buyut Kalatika pasti juga ikut terseret-seret. Kau sendiri pasti akan terbawa-bawa. Demikian pula aku. Jangan khawatir, Buya. Lagi pula, apa untungnya aku membocorkan rahasia ini? Dan aku tidak ingin mencari kesulitan. Ya, baiklah. Lupakan saja soal itu. Aku pun akan berusaha melupakannya. Kita memang harus memegang teguh rahasia ini. Jangan sampai bocor kemana-mana. Kasihan Putri Tunggadewi dan Putri Raja Dewi. Kalaba, aku semakin percaya padamu. Ternyata Tuan Putri Raja Dewi salah menduga. Kau bukanlah laki-laki yang tidak pantas diharapkan. Buya, kau sudah mengantuk? Kulihat matamu sudah merah. Iya. Dan kau, Kalaba, apakah kau mau tidur sekarang? Lebih baik kita tidur. Buya, bolehkah aku tidur? Bolehkah aku tidur di sini bersamamu, Buya? Ranjang ini terlalu sempit, Kalaba. Lebih baik kau tidur di ruang bilikmu saja. Kalau kau tidak keberatan, aku lebih senang tidur di sini, Buya. Kalau begitu keinginanmu, terserah, Kalaba. Aku menurut saja. Kalaba membaringkan tubuhnya di samping Buya. Buya menggigit bibirnya ketika Kalaba meremas jari jemari tangannya. Mereka pun berpelukan di atas ranjang bambu. Sementara suasana di luar semakin sunyi dan senyap. Hanya sekali waktu terdengar suara kelelawar mengepakkan sayapnya di dahan-dahan pohon. Kalaba tersenyum. Dia melihat Buya sudah terlelap dalam tidurnya yang pulas. Tiba-tiba Kalaba terkejut. Dia seperti kembali mendengar suara-suara tajam dari mulut Putri Raja Dewi. Hei, Kalaba, tingkah lakumu semakin menyebalkan. Gajah muda yang tidak tahu diri. Rupanya kau hanya besar tubuh, tapi otakmu kosong. Otakmu tidak ada isinya. Dasar laki-laki rendah, laki-laki picik. Tidak sudi aku melihat wajahmu lagi, Kalaba. Raja Dewi, rupanya kau seorang putri kerajaan Majapahit. Pantas kau berani menghinaku. Pantas kau berlaku sombong di depanku. Tapi aku tidak akan terima. Kata-katamu sangat tajam menusuk jantungku. Hatiku sakit. Dan kaulah yang menyakitinya. Karena itu, Raja Dewi, aku akan mengadakan pembalasan. Dan sekarang ini aku memperoleh kesempatan yang baik. Tunggu, Raja Dewi. Tunggu pembalasan Kalaba, seekor anak gajah yang tak tahu diri ini. Nampaknya Buya sudah tidur pulas. Baiklah, mumpung tak ada siapa-siapa di rumah ini, aku akan pergi ke rumah aku lumayan. Kalaba melangkah pergi. Dia menengok sebentar ke arah Buya yang tidur pulas sebelum menutup
bilik. Kalaba menyeberangi ruangan pendopo. Tak ada siapa-siapa di sana. Selanjutnya dia beranjak ke halaman samping. Dan pada saat kembali lagi, tangannya sudah menuntun seekor kuda. Raja Dewi, jangan kau merasa lebih tinggi derajatmu. Jangan kau merasa menjadi putri kerajaan lalu berbuat semau-maumu padaku. Bagaimanapun juga, Kalaba adalah seorang laki-laki. Awas kau, Raja Dewi. Sebentar lagi prajurit-prajurit Majapahit akan datang menggerbek rumah ini. Kau akan ditangkap, dan hatiku akan puas melihatmu ditangkap. Hiya, hiya, hiya. Kudanya menembus udara malam yang dingin dan berkabut. Beberapa kali dia membelokkan arah kudanya menyusuri tikungan jalan yang tajam. Sementara berkuda, pikirannya masih terus teringat kata-kata Putri Raja Dewi yang pedas. Kalaba, kau laki-laki tidak tahu diri, tidak tahu malu. Berani sekali kau berbuat kurang ajar kepadaku. Laki-laki tidak senonoh, pantas namamu Kalaba. Kau memang hanya seekor anak gajah yang menyebalkan. Hanya tubuhmu yang besar, tapi otakmu kosong. Otakmu tidak ada isinya. Jijik aku melihat tampangku. Nampak sunyi senyap. Sekitar 20 orang prajurit berjaga-jaga di sepanjang halaman rumah. Banyak Rapangsa dan Rayuyu sudah masuk ke ruangan biliknya untuk istirahat. Aku Lungayan sudah hampir menutup pintu ruangan bilik ketika mendadak seorang pendekar menghampirinya. Pendekar itu berbisik-bisik sebentar. Aku Lungayan manggut-manggut. Dia segera memerintahkan agar pendekar bayaran itu mengumpulkan beberapa orang temannya. Dan malam itu juga, Aku Lungayan diam-diam pergi meninggalkan rumah. Ini dia orangnya, Aku. Dia mengaku anak Ki Buyut Kalacika. Oh, dia memang anak Ki Buyut Kalacika. Bukankah kau ini Kalaba? Benar, Aku. Saya Kalaba. Kau mengatakan ingin memberikan laporan mengenai pendekar bunga putih. Apa benar demikian, Kalaba? Benar, Aku. Saya yakin Aku akan senang mendengar laporan saya ini. Sebab laporan saya ini sangat penting. Kalau begitu, cepat kau katakan. Saya akan segera mengatakannya setelah aku memenuhi persyaratan saya. Kau jangan main-main, Kalaba. Kau jangan berbuat sembarangan. Aku seorang aparat kerajaan. Dan di rumahku sekarang ini ada 200 orang prajurit Majapahit. Jika kau berani main-main, kau bisa ditangkap dan diseret-seret di sepanjang jalan. Saya tidak main-main, Aku. Saya akan memberikan laporan yang sangat berharga. Tapi saya juga mengajukan syarat. Iya. Apa syaratnya? Cepat katakan. Syaratnya hanya 2. Pertama, saya bermaksud menjual laporan saya yang sangat berharga ini. Aku berani membayarnya berapa? Setan! Kau bermaksud memeras aku, ya? Saya hanya ingin bersenang-senang sedikit, Aku. Sudah lama sekali saya tidak mengantongi uang kepeng. Baiklah. Ini, terimalah 200 kepeng. Hitung. Kalau kau tidak percaya, 200 kepeng isinya.
Saya percaya aku. Apa artinya 200 keping bagi aku Wulungayan? Saya percaya. Sekarang syarat yang kedua. Setelah saya memberikan laporan ini, aku harus berjanji. Aku harus berjanji tidak akan melibatkan saya. Tidak akan menyeret-nyeret orang tua laki-laki saya. Bagaimana? Aku bersedia memenuhi persyaratan saya. Baiklah. Aku terima 2 persyaratanmu itu tadi. Sekarang katakan, dan awas Kalabah, jika kau berani main-main, nasibmu akan celaka. Aku segera bisa membuktikan laporan saya ini. Dan aku akan segera tahu bahwa saya tidak main-main. Kalabah segera membeberkan tentang pendekar bunga putih, yang tak lain adalah Putri Tunggadewi dan Putri Raja Dewi, bahwa mereka sekarang bersembunyi di rumahnya. Aku Wulungayan terkejut, tapi buru-buru penguasa Mucukunda itu menyembunyikan perasaannya. Diam-diam dia mempercayai apa yang dilaporkan Kalabah. Aku masih belum yakin. Aku bisa membuktikannya sekarang juga. Malam ini juga. Putri Tunggadewi, Putri Raja Dewi. Kalau benar apa yang kau laporkan, ini merupakan suatu kebetulan. Bagus, Kalabah. Nah, sekarang kau boleh pergi. Bawalah 200 keping itu, dan kau boleh bersenang-senang malam ini. Ayo kita kembali. Pergilah. Saya harap aku menepati janji. Jangan sampai orang tua saya dilibatkan. Pergilah, kataku. Pendekar bunga putih adalah urusanku. Kami akan berusaha untuk segala macam cara untuk meringkus komplotan itu. Tapi jangan libatkan orang tua saya, aku. Pergi kataku. Aku sudah tidak membutuhkanmu lagi. Kalabah memasukkan kantong uang kepeng ke balik lipatan pakaiannya. Lalu dia melangkah perlahan mengambil kuda. Nampaknya dia kurang senang mendengar kata-kata aku. Cepat pergi, Kalabah. Pergi sejauh-jauhnya dari wilayah Mucukunda, kalau kau tidak ingin terlibat. Baik, aku. Iya. Orang bodoh, pemuda bodoh. Ayo kita kembali. Iya. akan menepati janjinya. Mengapa aku berbuat sebodoh ini? Mengapa aku percaya pada orang seperti aku Lungayan? 200 kepeng perak. Aku telah menjual rahasia itu dengan 200 kepeng perak. Seharusnya aku berpikir panjang. Tidak mungkin aku Lungayan akan menepati janjinya. Dia pasti akan menggunakan segala macam cara untuk menangkap pendekar bunga putih. Kalabah, menyebalkan sekali laki-laki ini. Laki-laki tidak tahu diri, laki-laki tidak senonoh. Kau hanya besar badanmu saja, Kalabah. Tetapi otakmu kosong, otakmu tidak berisi. Aku jijik melihat tampangmu. Masa bodoh. Aku tidak peduli apa yang akan terjadi. Yang penting hatiku puas. Aku bisa membalas sakit hatiku. Rasakan pembalasanku, Raja Dewi. Iya. Apa laporan orang itu bisa
Saya yakin laporannya benar, Tuan Rayuyu. Memang selama ini kami sudah mencurigai Ki Buyut Kalacika, tapi kami belum menemukan bukti-buktinya. Siapa itu Ki Buyut Kalacika? Dia bekas kepala desa Pedanten, Tuan. Dan dulu dia juga pernah menjadi pimpinan perampok. Dia terkenal dengan sebutan pendekar jana pria. Pendekar pembela orang-orang yang miskin. Iya. Kalau begitu kemungkinan besar Ki Buyut Kalacika berdiri di belakang pendekar bunga putih. Menurut Kalaba anak laki-lakinya, ya, memang begitu, Tuan Rayuyu. Pendekar bunga putih ternyata bersembunyi di rumahnya. Apakah rumahnya masih jauh dari sini? Tidak seberapa jauh lagi, Tuan Rapangsa. Baiklah. Sekarang kita gerebek rumah Ki Buyut Kalacika. Ayo, hati-hati. Siapkan senjata kalian masing-masing. Barangkali sebentar lagi akan terjadi pertumpahan darah. Desa terpencil, nampak puluhan orang berkuda. Mereka semuanya menggunakan cadar putih, dan dua orang di antara mereka yang berkuda paling depan menggunakan pakaian serba putih. Rombongan itu terus berkuda menyusuri kegelapan malam. Di sebuah kaki bukit, mereka berhenti. Kali ini pun, kita bekerja dalam lindungan para dewa. Kita berhasil menjalankan tugas. Benar. Kita berhasil merampok saudagar kaya itu. Iya. Aku sendiri tidak menduga harta benda saudagar itu ternyata sangat banyak jumlahnya. Mungkin saja dia lebih kaya dibanding aku, lumayan. Dan kami berhasil membawa lari 3 karung uang kepeng Nawamalini. Kami juga membawa lari barang-barang perhiasan yang sangat berharga. Ayo kakak Nawamalini, tunggu apa lagi? Mari kita bagi-bagikan uang kepeng itu. Baiklah, tapi berhati-hatilah. Jangan sampai kita kepergok prajurit-prajurit Majapahit. Mungkin kita bisa mulai dari desa paling timur, Desa Pambatan. Ayo Nandaka, Pradipa. Malam itu, rumah Ki Buyut Kalacika seperti biasanya sunyi senyap. Putri Tunggadewi, Putri Raja Dewi dan Pranayam pergi untuk memimpin orang-orang yang melakukan perampokan di desa-desa yang jauh. Uya terbaring di atas ranjang, tapi dia belum tidur. Samar-samar dia mendengar derap seekor kuda, semakin lama semakin dekat. Uya mengintip dari sela-sela dinding ruangan biliknya. Kalaba, dari mana dia? Pantas ruangan biliknya kosong. Dia hampir saja jatuh. Ada apa? Dia berjalan sempoyongan. Jangan-jangan dia mabuk. Uya berjalan mengendap meninggalkan ruangan biliknya. Dia menghampiri Kalaba yang baru saja menampatkan kudanya di halaman samping. Kalaba tersenyum melihat kehadiran Uya. Uya, sekuntum bunga yang semerbak. Mari Uya, mari. Ayo,
Ayo kita hirup bersama-sama udara kehidupan ini. Ayo Puya. Kalabah, apa kau mabuk? Semua orang mabuk. Di dunia ini penuh orang mabuk, Puya. Ayolah, jangan lewatkan kesempatan ini, Puya. Mari kita berdekapan sepanjang malam. Sini Puya, sini. Berikan senyummu padaku. Berikan segala milikmu kepadaku. Kalabah, aku baru saja minum tuak. Iya, aku minum sekendi tuak. Enak sekali rasanya, Puya. Aku minum tuak untuk menghilangkan rasa kecewa. Kecewa? Apa yang membuatmu kecewa? Kecewa dan sakit hati. Perempuan itu telah menghinaku. Abah, perempuan itu telah menginjak-injak kepalaku. Tentu saja aku tidak tinggal diam, Puya. Benar bukan? Benar bukan apa yang kulakukan ini, Puya? Aku tidak akan tinggal diam. Seorang perempuan tidak boleh menghina laki-laki seenak perutnya saja. Laki-laki. Kalabah ini laki-laki. Lihatlah otot-ototku. Lihat lengan-lenganku yang perkasa, Puya. Aku seorang laki-laki. Aku laki-laki yang jantan. Kau sudah pernah menikmatinya, bukan, Puya? Puya, ayolah manis. Bimbinglah aku ke ruangan bilikmu itu. Kalabah, kau harus istirahat. Kau benar-benar mabuk. Pokoknya, sekarang hatiku sudah puas, Puya. Penghinaan sudah dibalas. Rasakan, berani sekali kau menghina seorang laki-laki. Laki-laki, ini laki-laki. Dunia laki-laki luas. Tangan laki-laki keras, suaranya juga keras dan tajam. Laki-laki. Kalabah, ayolah naik ke serambi depan. Nanti kau jatuh. Ayo Kalabah, mari kau tonton. Oh ya, kau memang anak yang manis. Kau manis seperti gula aren. Dia meraih pundak Kalabah, kemudian menuntun laki-laki itu ke serambi depan. Kalabah duduk dengan lesu. Tangan kirinya menggenggam sekendi tuak yang sudah tinggal separuh. Minum lagi. Minum sampai mabuk. Enak sekali, nikmat sekali tuak ini. Nikmat seperti gadis yang ranum. Sebelumnya aku memberitahu Ki Buyut Kalacika. Ki Buyut, buka pintunya Ki Buyut. Kalabah mabuk. Ki Buyut. Ya apa? Aku Ki Buyut. Buya, tolong buka pintunya sebentar. Kalabah mabuk. Tolong Ki Buyut. Kalabah mabuk. Aku takut. Siapa yang mabuk? Kalabah. Hah? Anakmu mabuk. Sekarang dia duduk-duduk di serambi depan. Rupanya dia baru saja minum tuak yang cukup banyak. Anak setan. Rupanya dia sudah belajar minum tuak. Di mana dia sekarang?
Di serambi depan, Ki Buyut. Ki Buyut Kalacika bergegas melangkah ke serambi depan. Buya mengiring di belakangnya, tapi mereka tidak melihat Kalaba di situ. Ki Buyut Kalacika segera mencari anak laki-lakinya. Dia menemukan Kalaba sedang kencing di sudut halaman. Hei! Apa yang kau lakukan? Hah? Sejak kapan kau belajar minum tua? Anak sial! Wah, Ki Buyut Kalacika. Bagus sekali Ki Buyut. Kau memang hebat. Kurang ajar! Kalau kau sudah tidak bisa diurus, lebih baik minggat dari rumahku. Pergilah jauh-jauh. Aku sebal melihat kelakuanmu, Kalaba. Aku jijik melihat tingkah lakumu. Tenang Ki Buyut, tenang. Aku minum dulu ya. Kurang ajar. Kilat, Ki Buyut Kalacika merebut kendi tuak dari tangan Kalaba. Kalaba hampir saja terjatuh karena tubuhnya terdorong. Aku tidak senang. Rumahku dibuat mabuk-mabukan. Sekarang pergi kau dari sini. Kendi tuaku. Mengapa kau pecahkan kendi tuaku? Sebentar lagi kepalamu yang akan kupecahkan, tahu? Ki Buyut Kalacika. Kasihan kau ini. Lihatlah Ki Buyut Kalacika. Dulu dia seorang pendekar ternama, tapi lihat sekarang keadaannya. Kasihan bukan? Kasihan ayahku ini bukan? Oh Ki Buyut, apa yang bisa kau lakukan sekarang Ki Buyut? Daripada kau marah-marah, lebih baik minum tua. Tapi tuaku sudah kau buang. Kau jahat sekali. Mengapa kau buang tuaku itu? Ayo, kemari anak setan, kemari. Tidak Ki Buyut, jangan. Aku mau dibawa kemana? Aku tidak mau. Aku mau minum sampai langit di atas runtuh. Jangan Ki Buyut, aku di sini saja. Aku tidak akan mengganggumu. Mana mungkin kau seorang pendekar ternama, tidak ada yang berani mengganggu pendekar jana pria. Ayo Ki Buyut, ayo kita merampok lagi. Kita rampok orang-orang kaya raya itu. Tapi uangnya jangan dibagi-bagikan orang. Sayang Ki Buyut, lebih baik untuk membeli segucik tuak yang besar, lalu kita minum bersama-sama. Kepalaku pusing. Kasihan dia Ki Buyut. Kalau dia bisa tidur, dia akan sembuh. Apa Buya? Tidur katamu? Tidur. Baiklah, ayo gandenglah tanganku. Bawalah aku ke ranjangmu seperti dulu. Jangan Abah, jangan. Minggir kau Buya, minggir. Biar ku tangani bocah setan ini. Akan ku ikat dia di bawah pohon. Jangan. Jangan diikat. Aku bukan kerbau. Aku bukan kerbau. Ayo. Aku Kalaba. Kalaba artinya anak gajah. Aku anak gajah. Dan Ki Buyut gajahnya. Tapi gajah yang sudah ompong. Sudah tidak punya gading. Sudah bobrok.
berdiri sempoyongan sambil terus-menerus mengajak orang tuanya. Ki Buyut Kalacika semakin geram. Dia berusaha meringkus anaknya. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.